jawaban abang ya. Jadi Siap. kayak gini bang. Iya. Karena orang yang tahu jalan ke Jakarta itu karena pernah dia berjalan di jalannya. Betul nggak bang? Iya. Iya. Itu pada dasarnya. Kalau dulu bang tidak ada Grab, tidak ada ini. Karena pernah dia berjalan di jalan yang ke Jakarta. Betul nggak bang? Betul bang. Kecuali wahyu ilham. Kecuali ilham bang ya. Kecuali ilham. Bukan gini wahyu. bang. Kita bukan berbicara tentang kitab dulu ini bang. Kita ini karena apa bang? Aku dengar tadi perkataan abang. Kenapa aku berkata demikian? Karena abang berjemaah di dalam kitab kami, bukan berjamaah di dalam kitab Quran. Itu yang saya bingungkan dengan abang. Apa Karena abang saya Islam berbicara. KTP atau Islam betulan? Karena itu saya kita pertanyakan. Karena saya kemudian menyangga iman Kristen menggunakan Bible yang imannya Kristen bertentangan dengan Bible-nya sendiri. Karena kalau saya menyangga mereka dengan Al-Quran, mana mereka percaya dengan Quran. Tapi kalau saya sangga dengan Bible dan mereka menolak kebenaran itu, itulah anehnya. Di Bible-nya mengatakan A, tapi Kristennya mengatakan B. Itu lucunya itu di situ abangku. Oh, itulah narasi abang, betul nggak bang? Iya, sesuai dengan jadi, pertanyaan abang. Bernarasi iya. saya karena saya ditanya. Silakan. Oke. Karena kayak gini bang. Makanya saya tanya tadi abang, dari mana abang tahu jalan ke Jakarta kalau nggak pernah berjalan di jalannya? Betul nggak bang? Iya, pasti jadi kayak gini, ada Bang. caranya bang. Bertanya, mengikuti Karena yang abang lain. tadi kan bilang Isa itu bang, kalau itulah di kitab abang, Quran. Iya, Betul nggak bang? betul. Jadi kami seorang Kristiani mempercayai ada Yesus Iya, adalah Tuhan. Kami mempercayai dan sampai saat ini ada peninggalannya, bahwasanya hak kelahirannya, dan dia pun bernubuat dan membuat satu mujizat. Ada mujizatnya nyata. Makanya kami percaya, itu kepercayaan kami seorang Kristiani. Kalau kami bang seorang Kristiani tidak akan mau lagi goyang. Karena apa saya dulu bang pernah jadi Muslim? Karena perkawinan kebanyakan. Betul nggak bang? iya, Tapi kalau namun dari hati, pertama seperti kita ini tidak akan mau bang. iya, Yakinlah bang. Yakinlah. Karena apa? Pertama faktor perkawinan. Seperti saya lah. Udah 2 anak saya bang. Dan saya bedanya bang, Muslim dengan Kristen. Aku langsung jujur aja. Saya pernah ke rumah orang Muslim. Saya sebagai orang terasing di dalam rumahnya, ataupun di dalam klubnya, di dalam ibadahnya pun saya sebagai orang terasing. Tapi kalau seorang Kristiani di luar dari agama Kristen itu tidak ada terasing, itu kami banggakan. Walaupun di agama Muslim, seperti contoh anak saya lah, sampai saat ini masih ada 2 Muslim. 2 Muslim. Itu saya bilang sesuai dengan kita ini negara pemerintahan bang ya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Tiap warga negara berhak memiliki agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan saya mengakui itu karena saya adalah rakyat bangsa Indonesia. Dan saat ini anak saya ada 2 di dalam saya, tidak saya paksakan agama Kristen. Karena apa? Sesuai dengan alih kepercayaan dia, sesuai dengan ada di negara kita. iya, Karena apa? Antara Tuhan dengan manusia dibagi kami orang Kristen itu per individu, bukan bisa membawa anak atau istri sesuai yang pernah yang saya ajarkan di Muslim. Anak katanya bisa dibawa, istri bisa dibawa, nenek bisa dibawa. Makanya saya bingung dari mana bang. Coba buat abang dulu yang sesuai dengan Quran abang. terkait apa ini abangku? Pernah aku dengar bang berjemaah, anak kita bisa kita bawa ke dalam surga, istri kita bisa kita bawa ke dalam surga, Betul. dan nenek kita bisa kita bawa ke dalam surga. Yes. Kalau antara Tuhan dengan manusia itu per individu. Oh, kalau kami enggak. Kami enggak bang, kami ada amal jariah. Kami ada amal jariah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Kami umat Islam itu berkumpul kembali dengan keluarga kami di surga.
Dan kalau tadi Anda mengatakan Anda merasa asing di Islam, berarti oknum atau Anda yang kemudian memiliki sesuatu yang mungkin masyarakat tidak terlalu nyaman dengan itu. Karena kalau kita berbicara mengenai kitab suci, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13-14, umat Islam ketika orang tuanya beda keyakinan, wajib hukumnya mereka kemudian untuk taat kepada kedua orang tuanya. Itu perintah Al-Quran. Hanya ada yang satu mereka tidak taat. Ketika orang tuanya mengajak mereka murtad, itu nggak boleh mereka ikuti. Tapi yang lainnya wajib hukumnya mereka menghormati, mentaati, mengayomi, melindungi, menjaga kedua orang tuanya. Itu wajib. Al-Quran surah Luqman yang mengatur itu. Sedangkan kalau di dalam Bible, Ulangan 13, anak kita, saudara kita, istri kita, orang tua kita, siapapun keluarga inti yang paling terdekat mengajarkan kita pindah agama, menyembah kepada Tuhan lain, wajib dibunuh. Oh, tidak ada bang, tidak ada. Silakan Anda baca di dalam kitab saudara Ulangan 13 nomor 14 dan seterusnya. Ulangan 13 nomor 14 dan seterusnya. Coba ulangi bang. Ulangan 13, kalau Anda ingin lebih lengkapnya, baca nomor 16, baca mulai dari nomor 6 sampai nomor 14 dan seterusnya. Di situ dikatakan, apabila saudaramu laki-laki, anak-anakmu, ibumu, atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau ayahmu, atau saudaramu laki-laki, saudara perempuan, atau kerabat-kerabatmu, apabila mereka membujukmu untuk menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendirilah yang harus membunuhnya, lalu kau bawa dia di depan gerbang, suruhlah seluruh orang untuk melempari dia batu sampai dia mati. Tak ada bang tertulis di sini bang bilang kayak gitu bang. Silakan Anda baca. Bacakan ke saya supaya saya sadar kalau saya salah gitu bang. Oke, baca bang. dari Ini saya bacakan ayat 6 bang ya. Saya bacakan. Ya, silakan. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Tidak ada di dalam sini bunuh. Tidak ada. Baca bang, baca terus bang, baca. Oke. Ini ayat 7-nya. Ayat 7 ini bang ya. Iya. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, tidak ada bang. Nomor 8. Nomor 8. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tidak ada bang. Baca terusnya 9. Ayat 9. Ini ayat 9 bang. Iya. Bacakan. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berkhianat, menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbuatan. Oh, beda itu bang. Beda itu bang Jumal. Beda itu bang Jumal. Dari situ bisa saya bacakan. Contoh bang, pernah saya rasakan seperti yang saya bilang tadi sebelum kita apakan ini bang ya. Makanya saya kembali ke jalan yang benar. Apa?
Meninggallah bapakku tahun 2010. Apa perkataan mantan mertua saya? Jangan ikut sah, itu kafir. Sementara yang mengenal saya dengan Tuhan adalah bapak dan ibu saya. Setelah itu, orang mantan istri saya, dia kembalikan kopernya ke dalam kamar saya dan tidak ikut dengan saya. Maka dalam hati kecil saya, mulai hari ini engkau bukan istriku lagi, karena kau mendengar perkataan ibu bapakmu, karena kau tidak pernah mendengar perkataan suami. Tahun 2010 saya balik ke kampung karena meninggal orang tua saya dan saya tidak jumpa dengan bapak saya. Maka saya dalam hati saya, biarlah engkau panggil bapak saya, tapi saya kembali ke jalanmu yang benar. Itu membuat saya kembali ke jalan yang benar. Jadi itulah menurut iya. Jadi menurut saya merasa terasing di dalam keluarga itu. Ya, terasing. Iya. Mungkin ya faktor abang kali, faktor abangnya kali, faktor abang yang kemudian ya abang lah yang tahu itu. Abang kami nggak ngerti, kami nggak paham kemudian bagaimana abang ke keluarga abang sendiri. Karena dalam kaidah Islam itu kita nggak boleh kemudian berbuat jahat kepada agama orang lain yang tidak jahat terhadap agama kita. Kita boleh mempertahankan akidah, ya gimana? Kalau kita bang, bukan realita yang berbicara bang, ya fakta ya. Ya, realita fakta sama, realita yang berbicara. Itu keperkataan abang mengatakan tidak boleh berbuat jahat kepada agama lain. Aku dengar sendiri, abang bilang kayak gitu kan? Iya. Kenapa bang di negara kita ini, kenapa setiap mendirikan gereja selalu ada pembongkaran paksa, ataupun ada apa bang? Kenapa tidak menghargai? Coba saya tanya dulu abang. Jadi mengenai itu kita harus pelajari kasus per kasus bang. Kita harus, karena di daerah mayoritas non Muslim juga, jangankan mendirikan masjid, mendirikan musala juga berat di situ. Nah, mungkin alasannya karena cuman berapa orangnya, ngapain kau dirikan masjid di sini? Ini kan sudah ada masjid, ngapain kau dirikan lagi masjid? Sudah ada masjid. Atau tadinya rumah, tapi tiba-tiba berubah menjadi masjid. Ya itu nggak boleh. Nah inilah yang dialami kemudian oleh keadaan yang ada di negara kita ini. Negara memfasilitasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjalankan agama dan juga punya kewajiban untuk saling menghargai satu sama yang lain. Tapi nih bang, ada satu agama yang senantiasa selalu jahil terhadap agama lain. Contoh, Tuhannya mereka dibawa oleh Belanda, kitabnya itu nama Tuhannya God. God kalau di Indonesia kan berubah menjadi Tuhan. Tapi ternyata setelah masuk ke Indonesia dirubah menjadi Allah. Kitabnya tadinya sampulnya adalah Biblos, atau dalam bahasa Yunani-nya Biblika. Tapi masuk ke Indonesia dirubahnya menjadi Alkitab. Inilah semua yang memicu kemudian betapa umat Islam itu selalu ditindas dalam segi akidah. Minoritas menindas kami gitu loh bang. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara itu, lebih banyak istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah Yunani. Padahal kitab Anda itu berasal dari Yunani, bahasa Yunani. Kok di dalamnya penuh bahasa-bahasa Quran? Sampulnya aja di depan nih, kayak ini. Alkitab. Ini dari mana kata Alkitab ini? Ini satu-satunya sumber dari Al-Quran. Kok bisa ada di sini? Tapi apakah saudara Kristen itu bisa sadar? Enggak. Taunya menyerang, taunya merasa tersakiti, taunya merasa dizolimi. Padahal kami 86%, saudara cuma 6%. Tapi titik demi titik kalian kumpulkan itu, kalian jadikan sebagai satu kesakitan yang sangat dahsyat. Padahal sejarah menorehkan, ya
penjajah di atas muka bumi ini yang melakukan pembumbun sehingga jutaan manusia jadi terlantar, jutaan manusia kehilangan rumah, jutaan manusia kehilangan keluarga, anak-anak menjadi yatim, ibu-ibu menjadi janda, suami menjadi duda. Pelakunya siapa? Orang yang beragama seperti Bapak ini. Tuhannya siapa? Tuhan yang sama seperti Bapak. Adakah kami mengatakan bahwa agama Anda itu adalah agama penjajah? Enggak. Enggak ada. Tapi ketika ada kesalahan prosedur, selalu Islam yang dibawa. Oknum yang melakukan, Islam yang dibawa. Tapi kalau giliran yang membumbun, kayak di Makassar ini Bang, di Sulawesi Selatan ini, ada satu pemakaman isinya 40.000 jiwa. Pelakunya itu adalah dari agama saudara. 40.000 jiwa Bang, satu makam dibunbun oleh orang yang seakidah, seagama dengan abang. Tapi kami tidak mencap kalian itu sebagai agama penjajah, enggak. Berbeda dengan kalian ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Padahal Al-Quran menggariskan, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah. Jadi Allah menggariskan satu kaidah di Islam. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Memaafkan. Makanya di Islam di Indonesia ini Bang, kalau Anda melihat kami 80%, 86, kalian 6%, kalian dicintai, disayangi sama masyarakat Indonesia. Kami sayang sama kalian. Tapi mungkin dalam perlakuan kehidupan kita sehari-hari, ya setiap ada kesalahan Islam, setiap ada kesalahan Islam, setiap ada sesuatu Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Tidak ada dalil di dalam Al-Quranul Karim untuk memerintahkan umat Islam merusak rumah ibadah. Tak ada. Dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Bahkan dalam perang pun umat Islam haram hukumnya merusak rumah ibadah agama lain di luar Islam. Haram hukumnya membunuh tokoh-tokoh agama lain, imam, pendeta, dan itu tidak boleh. Di Islam loh itu, seperti itu Bang. Nggak boleh. Nah, sedangkan kalau kita baca di Bible, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anak-anak, ibu-ibu yang menyusui, bla 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 bla, bunuhlah. Itu ada perintah dalam Bible Bang. Tapi kami umat Islam ketika kalian melakukan pembun-bun, kami tidak mengatakan, lah ini Kristen ini, memang agamanya mengajarkan. Padahal di Bible mengajarkan loh Bang. Coba Anda baca di Ulangan 20, nomor 10, apabila engkau mengepung suatu wilayah untuk kau perangi, tawarkan kepada mereka perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian itu, jadikanlah mereka budakmu, dan ajaklah dan suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu yang dipraktekkan Belanda. Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, dan seterusnya abangku. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Carikan saya di Al-Quran kalau ada. Saya keluar dari Islam kalau ada data-data seperti itu dalam Al-Quran. Coba abang baca Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Itu kan perkataan Abang Juma berkata itu sedemikian. Yang ada di Bible. Itu di Bible Bang. Saya membaca yang ada di Bible. Iya. Tapi Bang, kalau sesuai dengan realita yang saya dapat selama saya pada saat itu, berbeda dengan yang Abang ungkapkan sekarang. Nah, berarti itu oknum. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Kalau ada orang Islam yang jahat, orangnya karena agamanya tidak mengajarkan jahat. Berbeda bukan dengan abang. Muslim Bang, bukan saya bilang Islam, bukan. Karena ya, tapi saya nangkapnya begitu. Berbeda dengan bukan agama saya saudara. Muslim atau Muslim yang berbuat sedemikian. Karena apa? Pada saat itu saya di dalamnya mereka berbohong kepada saya. Nah itu oknum. Anda kan mengatakan Anda murtad, berarti oknum. Iya. Makanya saya bilang berbohong kepada saya Bang. Contoh, salah satunya Bang ya. Ini bukan saya berbohong. Ini fakta realita berbicara. Iya, aku tanya imamnya beda bahasanya.
Aku tanya imamnya beda bahasanya. Aku tanya makmumnya beda bahasanya. Tidak ada yang sama. Contoh Maksudnya salah apa? satu. Contohnya gini bang. Kita kan kalau sembahyang itu kan kita kan berdoa. Ya. Nah, berdoa. Contoh kalau kita Muslim bilang Al-Fatihah, ya bang. Nah, saya bacakanlah dulu bang ya sampai ini ya bang ya. Saya bacakan masih ingat sampai sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bang saya tanyakan sama imamnya, dia pun tidak tahu katanya. Enggak tahu apanya abangku. Artinya bahasa Indonesianya. Dia nggak paham. Iya. Tapi dia sudah menang. Tapi dia sudah menang satu. Tapi dia sudah menang satu. Dia sudah memiliki. Gimana? Dulu. Jadi setelah saya tanya lagi yang dekat dengan saya, aku aja pun apa nggak tahu. Jadi kemana abang percaya adanya Tuhan? Sementara yang kau baca itu pun tidak tahu, kau ulang. Apalagi saya. Apalagi saya. Baik, saya boleh jawab. Anda diam. Ketika umat Islam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah memiliki satu kemenangan. Apa itu? Mereka sudah membacakan firman Tuhan. Yang tahu, yang maha tahu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang maha alim, yang maha mengetahui. Artinya umat Islam meskipun dia tidak paham artinya, dia sudah membacakan firman Tuhan, sudah pahala. Sudah pahala. Nah, kewajiban di dalam ajaran agama Islam itu adalah berilmu. Maka dia salah. Kenapa dia salah? Karena dia tidak mau berilmu. Padahal kaidah Islam itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra, disuruh baca, disuruh pelajari. Kalau dia tidak ngerti, berarti dia masih iman Islamnya Islam standar. Tapi dia sudah paham tentang firman Tuhan, yaitu Tuhannya berfirman dalam bahasa Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mau tahu artinya, tinggal buka buku terjemah. Dia sudah tahu artinya pasti. Alhamdulillahirabbil alamin, dia pasti sudah bisa baca. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia dua dapat poin. Yang pertama, dia mengerti bahasa asli kitabnya. Yang kedua, dia bisa mengerti terjemahannya. Sekarang kalau Anda yang sekarang yang masuk kembali ke jalan kebenaran menurut Anda, tolong Anda katakan kepada saya, apa firman pertama yang Yesus sebutkan untuk pengikutnya Bani Israel? Firman pertama yang disebut Yesus, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ingat, Yesus bukan orang Yunani, Yesus menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Tolong sebagai pengikutnya, tunjukkan kepada saya, Yesus berkata ucapan pertama firman yang diterima dari Elohim itu apa? Silakan, saya mau dengar. Buka mute-nya bang. Dibuka mic-nya bang. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya. Tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu yang mana? Ucapannya dalam bahasa Aram. Coba ulangi bang. Tolong coba diulangi bang. Coba diulangi. Nggak dengar jelas. Di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu wahyu yang mana? Dalam bahasa Yesus, bukan bahasa Indonesia. Silakan. Oh, bang, kita ini bang, kalau bahasa Yunani bang saya nggak paham bang, jujurlah.
Jujur saya tapi kalau bahasa Indonesia, berarti lebih beruntung umat Islam. Dia tidak tahu arti, tapi dia tahu firman yang turun kepada nabinya Nabi Muhammad. Anda bisa bahasa Indonesia, mengerti katanya, tapi sayangnya kebalikannya, Anda tidak mengerti firman Tuhan yang datang kepada Yesus itu apa. Bagaimana Anda bisa tahu? Kalau ini yang bang, ini kalau di dalam Yesus itu bang, dalam Yohanes 1 ayat 1, kami sudah dibahas di sini. Pada mulanya adalah firman. itu bukan ucapan Yesus, abangku. Itu ucapan pengarang Yohanes. Yang saya minta ucapan asli dari Yesus. Apa yang Anda tahu? Ucapan aslinya Yesus apa? Ucapan Gelap bang, gelap. Kalian tidak mengerti firman yang diterima Yesus itu, kalian tidak tahu. Firman yang diterima Yesus itu kalian gelap. Sama sekali Anda tidak tahu. Umat Islam meskipun mereka tidak mengerti, tinggal buka terjemah. Mereka sudah sampai padanya firman Tuhan yang diterima oleh nabinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, mana ucapan Yesus? Ucapan Yesus pertama kali mana? Yang mana? Bang, kalau dalam Yohanes 14 ayat 6 bang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sahabatku. Ini kan Anda bertanya tentang Al-Quran, Anda ke masjid, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya balik bertanya. Coba bang, kenapa bang hilang bang? Saya hilang ya? Halo? Ada kok bang, ada bang. Enggak, ada ini saya. apanya menghilang? Oh, udah jelas bang, udah jelas, udah bisa. Ya, Anda mengatakan bisa Anda menghilang loh. Anda bertanya kepada orang yang ada di masjid, imam dan makmum, apa artinya? Nggak tahu. Tapi mereka nggak kehilangan arah. Mereka tinggal buka terjemah. Oh, ini artinya. Nah, sekarang Anda yang ditanya nih. Apa yang Anda tahu dari firman yang Yesus ajarkan? Apa yang Anda tahu dari firman yang Yesus ajarkan? Pada saat itu bang, saya kan masih pada saat itu saya memang muslim. Pada saat itu. Iya. Setelah saya di dalam itu bang, saya kan perlu tahu apa yang harus saya sembah dan apa yang harus saya yakini. Betul nggak bang? Betul. Kenapa Anda nggak belajar? Tunggu dulu bang. Setelah saya bertanya, banyak bang saya bertanya sama mereka. Jadi Andanya kenapa nggak belajar? Mereka nggak tahu, tapi mereka sudah mendapatkan keuntungan satu. Islam kalau membaca kitab sucinya itu sudah pahala bang, kebaikan. Sekarang kalau Anda membaca kitab ini sampai tamat, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan? Kalau Anda sudah baca itu, apa yang Anda dapatkan? Aku dapatkan dari sini bang, kasih karunia Tuhan udah turun kepada saya. Apa itu kasih karunia yang mana itu? Yang mana kasih karunia yang Anda maksudkan setelah Anda membaca kitab ini? Yang tadi perintah membumbun. Kasih karunia Tuhan Yesus. Iya, yang tadi perintah membumbun itu. Yang perintah memperbudak orang gitu. Bukan bang, itu beda itu bang. Berarti kalau kita baca dari atas bang, nanti saya berarti Anda tidak mempraktekkan isi ini. Anda hanya mengajarkan kasih apa dari Kristen, kasih Kristen yang nampak dilihat oleh mata kasat mata itu apa? Apa bang? Karena kayak gini bang. Karena kedatangan itu di perjanjian lama bang, di perjanjian baru Yesus sudah datang. Iya, maksud saya Yesus ucapan Yesusnya. Ini bukan ucapan Yesus abangku. Yang saya tanya ucapan Yesusnya mana? Makanya bang, ada bang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Enggak, itu kan bukan ucapan Yesus bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu bukan ucapan Yesus. Dan hidup. Abangku, itu bukan ucapan Yesus. Tunggu bang ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa iki bang? Bang, itu bang perjanjian lama yang ditulis yang ditunjukkan abang sama kamu, sama saya. Sama saya.
Ini bang, kedatangan Yesus sudah di perjanjian baru. Kami sudah meyakini karena dosa kami sudah ditebus. Makanya kasih karunia yang Saudara, yang diajarkan Yesus tunggu, itu bertumbuh dan berbuah. Tunggu. Dosa Anda ditebus katanya. Dosanya ditebus itu maksudnya gimana? Kok ada Yesus tebus dosa itu gimana ceritanya, Bang? Kami percaya kepadanya dan kami kasih dan karunia-Nya udah betul, maka kami mengasihi sesama, Bang. Yesus itu mengatakan dia diutus hanya kepada orang Yahudi. Kok Anda Yahudi? Saya, Bang, bagi siapa yang percaya kepadanya, bagi siapa orang yang Yahudi, percaya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 14 nomor 6 itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada di luar Israel. Anda hanya menerima buku seakan-akan itu untuk Anda, tapi ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus yang tinta merah di dalam Bible itu ucapan Yesus untuk umatnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus untuk di luar Israel, tidak ada. Bukan Bang Juma, bagi yang siapa yang percaya kepadanya. Percaya kalau dirinya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Bang, seperti yang tertulis di Yohanes 13, Bang. Iya, akulah guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Tuhan. Aku memang guru dan Tuhan. Kamu di situ siapa? Makanya saya percaya. Ya, kamu di situ siapa, Bangku? Siapa kamu di situ? Kamu menyebut saya sebagai dombanya Tuhan saya dombanya yang sesat. Saudara, Wahyu 3 nomor 9, kalau ada bukan orang Yahudi mengaku domba, itu disebut jemaat iblis. Kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, bahwa Kristen itu disebutkan di situ yang mengatakan dirinya sebagai jemaat Yahudi atau jemaat Israel tapi bukan jemaat Israel, maka dia adalah jemaat iblis. Bible yang mengatakan itu. Jangankan abang, orang-orang Kanaan saja ketemu langsung dengan Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Yesus menyebutnya sebagai asu, Bang. Usir dia, karena dia dari tadi mengikuti kita. Wanita Kanaan itu datang, tolong Yesus sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada asu. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul. Tapi bukankah asu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi orang Kanaan saja yang bertemu langsung dengan Yesus aja disebut asu, Bang. Apalagi abang. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23, ketika nanti abang bertemu dengan Yesus, abang akan berkata, Yesus, bukankah kami yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Apa enggak malu abang diusir sama Yesus? Oh, bukan, Bang. Kalau yang dibilang abang itu, Bang, enyahlah kamu. Bagi yang ada yang, Bang, kalau itu, Bang, masalah itu, Bang, enyahlah kamu katanya. Itu, Bang, yang banyak saksi-saksi palsu tentang enggak. Bukan itu. Baca dalilnya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22. Saksi palsu, Bang. Enggak ada dikatakan seperti itu. Matius 7 nomor 15, ya, nomor 15 sampai nomor 23. Tunggu bentar, Bang, ya, saya usir dulu bukunya. Iya. Ini bom-bom nakal tengah malam masih menggonggong dia. Oke, Bang. Ya, di Matius lanjut. berapa tadi, Bang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23.
Hai pengajaran yang sesat. Tengok abang bang. Hai pengajaran sesat itu bang, saksi pengajaran sesat itu bang. Makanya dibilang. Iya silakan. Gitu. Silakan Anda baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia bang datang dia sebagai contohnya bang pendakwah, dia juga bahasa apanya, dia berjemaah tapi dia berbahasa kata Tuhan, tapi dia lebih dari serigala. Itu makanya itu bang, itu yang dikatakan itulah saksi palsu. Oke, sekarang Yesus mengatakan itu kepada siapa waktu itu? Pada saat itu bang, pada saat itu Yesus tunggu bang ya, berbicara kepada orang Yahudi kan? Dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Bukan. Yesus menasehati Yahudi kan agar waspada. Iya. Lalu siapa di luar Yahudi yang datang menyamar-nyamar seperti menjadi murid Yesus? Islam atau Kristen? Bang, kalau masalah itu bang, udah ada tertulis itu bang dalam kitab ini. Pertanyaan saya sederhana. Besarnya bang, itu nanti saksi Kristus. Saksi dari bukan. nanti, bang. Yang datang menyamar seperti domba, seperti Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen bang, Kristen. Oke. Nah, sekarang kalau Anda mengakui Kristen, kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat dia. Nah, setelah kelihatan buahnya ternyata Kristen, kata Yesusnya, batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Coba Anda baca di situ. Bukan buahnya lagi. Kalau sudah kelihatan buahnya sesat, yaitu Kristen, maka batangnya harus ditebang. Siapa batangnya? Paulus. Agamanya yang harus ditebang. Ajarannya yang harus ditebang. Bukan oknum-oknumnya. Wah, ini saksi Yehova, ini salah, ini Advent salah, ini enggak. Apabila sudah menemukan kemudian di luar Yahudi melakukan hal itu tanda-tanda buah-buahnya, maka batangnya yang harus ditebang. Berarti kalau batang ditebang, seluruh buahnya mati, masuk dalam api neraka. Maafkan saya bang, itu tertulis dalam kitab saudara. Saya tidak ngarang-ngarang. Di dalam Matius 7 jelas di situ bahwa Anda sendiri yang telah menyebutnya bahwa itu adalah Kristen. Berarti seluruh Kristen akan digarami dengan api neraka. Bukan bang, bukan kayak gitu pengertiannya itu bang. Bukan batangnya bang. Batangnya yang harus ditebang. Tuhan sudah menyertai kami bang. Makanya kami mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kami sudah mempercayai. Karena kami anak dari. Iya, itu kepercayaan abangku, silakan aja. Tapi saya membaca dalil dan Anda sudah mengakui bahwa itu adalah Kristen. Udah selesai, final. Di data nomor Matius 7 nomor 19-nya dikatakan batangnya yang harus ditebang, batangnya bang, batang. Nomor 9-nya Anda baca. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api neraka. Jadi kalau ditebang batangnya, ya semua pohonnya, semua buahnya, Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesias, ya semua mati semua kalau batangnya yang ditebang, nggak ada lagi cerita. Bang. Jadi siap-siaplah abangku ini diusir oleh Yesus. Oh, kalau kami bang sudah di dalam kitab kami bang, karena di dalam kitab ini bang perjemahannya harus dibaca dengan detail. Oh iya. Apa? Kalau bisa itu iya. Sesat bang di dalam kalau kita tidak detail. Betul sekali. Makanya saya katakan baca nomor 9-nya supaya detail. Tebang di situ pohon di situ ya menghasilkan buah-buah Kristen. Karena kayak gini bang, kalau kita baca bang di ayat berapa nih? Di Matius 7 di apa ini dibacakan bang, dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi kita bang harus kita mengerti
Harus kita mengerti buah kasih yang diturunkan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada manusia melalui kasih karunia yang diturunkan Tuhan Yesus kepada kami. Lah, kasih itu, saudara, kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana kemudian yang saudara lakukan sampai Anda menyembah Yesus? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Perintah Tuhan yang mana? Di mana Tuhan memerintahkan ibadah minggu? Di mana Tuhan memerintahkan Natal? Di mana Tuhan memerintahkan makan babi? Di mana Tuhan memerintahkan menyembah Yesus untuk kemudian memelihara kulub? Itu perintah Tuhan yang mana? Berarti tidak ada. Kalau begitu Anda tidak kasih kepada Tuhan. Anda tidak melakukan kasih yang pertama, yang terutama, yaitu mentaati perintah Tuhan. Kata Yesus ketika ditanya, Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan sampai aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Matius 19 nomor 16. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa ibadah Sabat atau ibadah Minggu? Perintah Bapa makan babi atau jangan makan babi? Perintah Bapa kulub atau jangan kulub? Inilah makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bapakku mengajarkan A, kalian mempraktekkan Z. Sebelum Anda diusir, Bang. Kalau Anda tidak mau kembali ke Islam, silahkan aja. Tapi kalau saya, sebelum Anda diusir, pikirkan lagi deh. Anda sudah pernah masuk ke dalam Islam. Hanya gara-gara orang itu tidak mengerti arti Al-Fatihah, Anda keluar. Hanya gara-gara Anda tidak diterima di keluarga Anda sendiri, Anda keluar. Padahal Anda sudah diberi kesempatan satu kali, Masya Allah. Karena permasalahannya itu, Bang, permasalahannya kayak gini, Bang. Di dalam kasih karunia Tuhan, kami sudah jelas, Bang. Apa yang jelas, Bang? Kalau begitu tolong saya minta data jaminan Yesus kepada orang yang menyembahnya itu tertulis di mana? Udah ini, Bang. Di Yohanes 14 kata Yesus kepada akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Jalan kebenarannya apa? Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang jalan kebenaran yang merupakan jalan Yesus itu yang mana? Menuhankan Dia. Bang, kami bersaksi bahwasannya Yesus itu adalah firman Tuhan, anak yang diutus Tuhan kepada manusia. Melalui Yesus datang ke dunia, itulah rupa dan rupa Allah Bapa yang di sorga melalui Yesus. Kesaksian Anda itu salah. Kesaksian Anda itu ditolak oleh Yesus. Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar Kristen. Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Apa itu? Bahwa semua mukjizat, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Bang Juma, kami sudah percaya di dalam Yohanes 1 Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu yang menyerupai datang ke dunia melalui rupa. Itulah salah. Sebenarnya. Salah. Anda sebagai Kristen tidak duduk di situ, abangku. Kristen itu duduknya di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu Anda di situ. Di situ di Filipi 2 dikatakan di surat Paulus bahwa Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu konsep ketuhanan Anda. Jangan Anda sembunyikan. Inilah Kristen kelemahannya. Karena sebenarnya kalau Anda hanya berfokus kepada Yohanes 1 nomor 1 itu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena firman itu menjadi daging. Kita semua ini juga adalah firman menjadi daging. Mana dalilnya? Matius 4 nomor 4. Manusia, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sedangkan Yesus yang Anda sembah itu Filipi 2, abangku. Filipi 2 nomor 6. Theos, dewanya Romawi, mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib.
bukan Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu Bang, firman datang kepada Roh Kudus atau Gabriel datang di bulan ke-6 menyampaikan kepada Maria. Maria, ya paman, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kamu hamil. Oh ya? Iya. Apa yang terjadi? Hamil. Berarti firman itu menjadi manusia. Betul. Maksudnya perkataan Tuhan, ide Tuhan yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria benar-benar tercipta. Berarti yang keluar jadi manusia ini apa? Ya manusia yang berasal dari kehendak Tuhan. Nah, sedangkan yang Anda sembah itu Filipi 2 nomor 6. Dia adalah dewa, turun ke bumi, berteofani, berinkarnasi menjadi manusia, taat sampai mati, menebus dosa-dosa pengikutnya, yaitu Kristen. Kalau mengenai firman jadi manusia, di dalam Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan itu terkabul. Iya memang. Mazmur 33 nomor 9, aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Aku hanya mengatakan maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tuhan hanya berkata jadi, maka jadilah. Hamil, hamillah. Lahirkan Yesus, maka lahirlah Yesus. Bukan Tuhan berkata lahirlah Yesus, Tuhannya langsung turun ke bumi menjadi manusia. Bukan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang terjadi. Tuhan mengatakan hamil. Hamil. Maka dicatat oleh Yohanes. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi daging. Artinya, perkataan yang dihantarkan oleh Gabriel kepada Maria telah benar-benar menjadi daging, yaitu Yesus. Itu tak ada masalah bagi orang Yahudi. Firman menjadi daging, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi alam semesta. Itu tak masalah. Yang bermasalah Kristen karena memahami konsep firman itu dengan filsafat Helenisme. Oke, abang tadi kan sudah menerangkan tentang kebenaran, tentang kelahiran Yesus. Ya. Coba abang Juma saya tanya kembali sama abang. Abang Juma percaya tidak sama Yesus? Kalau yang datang di tengah Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah, lahir tanpa ayah, yang adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang tidak dikutuk oleh Tuhan, tidak dibunuh oleh manusia, maka saya percaya beliau adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Bukan. Coba saya tanya dulu kembali sama abang, percaya enggak sama Yesus? Saya percaya bang, dia nabi rasul untuk Bani Israel. Tapi saya tidak percaya dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Oh. Aku bukan tanya yang itu bang, bukan tanya ini atau saya percaya bukan Yesus. Aku tanya nubuatnya ataupun tidak ada nubuatan itu, tidak ada. Itu dikarang-karang oleh gereja. Tidak ada nubuatan Tuhan mati dibunuh. Tidak ada itu bang. Nubuatannya ataupun apa namanya, mujizatnya, bukan aku tanya itu bang. Abang percaya nggak sama Yesus? Saya percaya kepada Yesus bermukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta, diobatinya. Saya percaya dia utusan Tuhan, dia manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena gini bang, aku karena ini saya kan ada perlu saya, makanya saya tanya itu bang. Nanti kita lanjut, kita berdialog lebih lama lagi. Baik abangku. Karena kita berdialog dengan baik, dengan hati nurani, dengan kasih karunia Tuhan. Jadi makanya saya tanya tadi sama abang. Abang percaya nggak sama Yesus? Percaya. Iya, saya percaya. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi gini bang, kalau abang percaya kepada Yesus, kenapa abang menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Kalianlah yang menghujat Yesus. Yesus itu orang suci. Ketika Paulus mengatakan Yesus dikutuk oleh Elohim, kalian aminkan. Ketika orang Yahudi menampar Yesus, kalian aminkan. Diludahin, kalian aminkan. Ditonjok, diusung kemudian, diarak seperti maling ayam, kalian percaya. Ditombak, dibunuh, kalian percaya. Sementara Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa membunuh aku. Yohanes 10 nomor 17-18. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku.
Sementara dia di dalam Mazmur 118 nomor 17, Yesus mengatakan, aku tidak akan mati tetapi aku hidup. Aku tidak mati tetapi aku hidup. Dan Tuhan tidak membiarkan Yesus mati. Yang dibunuh oleh orang-orang jahat adalah salah satu dari mereka sendiri. Sementara Anda Kristen ini datang belakangan dari Roma, bukan datang dari Yahudi. Orang Roma diajarkan kemudian oleh orang Farisi. Ingat bang, Yesus itu ketika datang di tengah Bani Israel terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama menjadi pengikutnya, yang kedua menjadi musuhnya. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Paulus. Apanya Paulus Yesus itu? Musuhnya. Bukan murid-murid Yesus yang mendirikan agama Kristen, bukan. Tapi musuhnya Yesus. Sekali lagi saya katakan, Bani Israel ketika Yesus turun, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama yang mengikutinya, kelompok kecil, kelompok besar yang membencinya. Siapa kemudian yang membantai murid-murid Yesus? Pembenci Yesus dan pembenci muridnya. Siapa itu? Paulus, pendiri agama Anda. Jadi Kristen itu berasal dari musuh Yesus, bukan berasal dari murid Yesus. Apa buktinya? Anda baca sekarang Galatia 2 nomor 8. Apa katanya? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. 1. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lukas 1 nomor 33. Yesus inilah yang ditentukan menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel. Jadi yang mendirikan agama Kristen menyembah Yesus, menebus dosa pakai darah Yesus, kemudian dosa ditebus oleh Yesus, Yesus adalah jelmaan Tuhan, Yesus membatalkan semua firman Tuhan, Yesus dikutuk di atas tiang salib. Itu musuh Yesus, bukan pengikut Yesus. Silakan Anda pelajari lagi. Saya percaya abang ini adalah orang yang mau belajar, buka Bible, belajar hingga sampai kepada kebenaran. Silakan kalau abang mau istirahat, bisa di kesempatan lain bisa berdiskusi lagi dengan kami di sini. Insya Allah kalau tanpa hujatan kami akan layani dengan baik. Saudara saya sopan, kami hormat. Itu abang. Kayak gini bang. Baik. Dan saya tunjukkan sama abang. Silakan. Firman-Nya Yesus menubuatkan Paulus ya. Boleh. Oke. Boleh. Tetapi firman Tuhan pergilah. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Pergilah. Anda baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Oke, boleh saya berargumen? Boleh. Dia Boleh. datang kepada Ananias. Itu terjadi setelah penyaliban. Sebelum penyaliban, Yesus berkata, adalah lebih baik, Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka dia akan datang. Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang, supaya penghibur itu datang. Jadi Yesus pergi supaya datang orang lain, penolong lain. Sekarang, menurut saudara, kalau Anda baca Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, menurut Yesus yang datang Yesus atau penghibur lain? Penghibur lain. Yohanes 16 nomor 7 Anda baca, nomor 8 Anda baca. Yohanes 16. Iya. 7-8. Bisa sampai 15 pun boleh. Silakan Anda baca nomor 7-nya. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tengok bang, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Udah berkata, Abangku. Yesus pun sudah berkata. Oke, saya bantah. Dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata aku. Yang ada di situ kata pempo. Pempo itu mengutus, kepada kalian, mengutus kepada kalian, bukan aku. Ingat Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kata aku itu penambahan dari Lembaga Bible Indonesia. Silakan Anda baca original teksnya. Itulah fungsinya original teks bahasa Yunaninya. Di situ hanya berkatakan pempo. Pempo itu artinya mengutus, bukan aku mengutus, tapi cuman mengutus. Siapa yang mengutus? Baca Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain. Nah, sekarang pertanyaannya bukan di situ, abangku. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa, bang? Bang, pada saat itu bang, benar kata abang, Paulus itu adalah pada saat itu membunuh semua yang dekat dengan Yesus. Maafkan saya, bang. Maafkan saya. Kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa, bang? Kalau di sini dibuat, bang, kalau di sini penghibur, demikian, penghibur lain. Penghibur lain, bang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Penghibur lain atau Yesus? Coba. Dia akan ucapkan dirinya dan dosa kebenaran dan penghakiman. Udah jelas, bang, di sini, bang. Iya, yang datang setelah Yesus, Yesus. Iya, jelas memang. Yang datang setelah Yesus, Yesus atau penolong lain? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti yang datang ada dua. Yang pertama adalah roh penghibur lain, bukan Yesus. Kalau itu, bang, bukan ke situ, bang. Kalau yang dibilang abang itu ada, bang. Karena abang yang dibilang di situ itu akan mengaku-ngaku dia nabi. Dan dia mengaku aku nabi dan dia menyebut aku. Itu bukan Paulus, bang. Bukan. Saya tidak menuduh Paulus. Nabi, bang. Saya tidak menuduh Paulus. Saya hanya mengatakan Yesus berpesan kepada kedua murid-muridnya. Satu, Yesus berpesan, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus atau Roh kebenaran itu atau Roh penghibur itu tidak datang. Berarti ada roh kebenaran datang setelah Yesus pergi. Ada juga penyesat yang datang, satu, mengaku-ngaku Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus, ada dua yang datang setelah dia pergi. Yang pertama adalah roh kebenaran atau penghibur. Yang kedua adalah roh penyesat mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang. Yang datang kepada Paulus mengaku sebagai penghibur atau mengaku sebagai Yesus? Kalau dia mengaku Yesus, berarti dia adalah penyesat. Kalau dia mengaku penolong atau penghibur, berarti dialah penolong yang dinubuatkan Yesus yang harus datang setelah Yesus pergi. Silakan Anda renungkan. Silakan Anda pikirkan. Silakan Anda istirahat. Silakan Anda murtad semurtad-murtad